Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya Rivaldo melaporkan secara langsung rapat paripurna DPRD Kota Jambi dalam acara rapat paripurna istimewa kenegaraan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada hari ulang tahun Republik Indonesia Hadirin dan hormati, sebentar kita akan segera mengikuti siaran langsung acara ini diselenggarakan di gedung DPRD Kota Jambi di ruang Nusantara gedung MPR, DPR dan DPD RI Kota Baru Kota Jambi pada tanggal 15 Agustus akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka mari kita saksikan bersama bagaimana semangat proklamasi dan juga semangat kemerdekaan yang akan serta didorong oleh Presiden Republik Indonesia. Dan juga mari kita saksikan dan juga simak jalannya rapat paripurna ini. Dari ruang Nusantara gedung MPR, DPR dan DPD RI. Untuk itu, pada saat diperdengar Pemirsa, dapat kita lihat bersama bahwa tamu undangan telah hadir pada hari ini, bahwasanya yang hadir di antaranya yaitu adalah Jumat 15 Agustus 2025, Gedung DPRD Kota Jambi kembali menjadi saksi pelaksanaan agenda kenegaraan yang penting dan sakral, Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat paripurna ini digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk oleh DPRD Kota Jambi, untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi,
unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi, sekretaris daerah, pejabat OPD, tokoh masyarakat, akademisi, serta undangan lainnya. Marilah kita bersama-sama ikut mengikuti penyampaian pidato Presiden Indonesia pada sidang tahun MPRI dan sidang bersama DPRD dan DPD RI tahun 2005 dalam rangka peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR DPRD di Jakarta. Pasal 256 ayat 5 tata tertib DPD sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2025 dengan agenda laporan kinerja lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia kami buka dan menyatakan terbuka untuk umum. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. 10 bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis, penuh ketidakpastian. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia menyampaikan refleksi 8 dekade perjalanan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, capaian pembangunan nasional, serta tantangan global yang dihadapi Indonesia di masa kini dan mendatang.
Presiden juga menekankan arah kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk penguatan ekonomi daerah, stabilitas politik, pemerintahan yang bersih, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pidato ini menjadi momen penting untuk mempertegas semangat kebangsaan, mendorong kolaborasi pusat dan daerah, serta menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya bagi tanah air tercinta.
Pemirsa, kita telah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, dan juga tentunya pidato yang dengan penuh makna ini memberikan gambaran kepada masyarakat Indonesia terkait dengan kesejahteraan rakyat Indonesia yang tentunya bersatu, berdaulat, kesejahteraan rakyat, dan juga Indonesia maju, dan juga tentunya melalui pencapaian dan juga tantangan Indonesia ke depannya untuk Indonesia maju di masa depan. Rapat paripurna ini kemudian dilanjutkan pada sore hari dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya. Dalam dokumen ini, pemerintah pusat memaparkan rencana anggaran nasional, prioritas belanja negara, target penerimaan, hingga arah pembangunan fiskal tahun depan. Bagi daerah seperti Kota Jambi, penyampaian RUU APBN ini menjadi titik penting dalam menyusun sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam mendorong percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.
Melalui forum ini, DPRD Kota Jambi menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat peran pengawasan dan legislasi demi mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto. Kami menggarisbawahi beberapa program yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Untuk kami, pemerintah Kota Jambi sangat mendukung. Yang pertama program MBG, kemudian juga program sekolah rakyat di Kota Jambi juga sedang berjalan. Kemudian program-program yang pro rakyat untuk mendorong salah satunya melalui Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Alhamdulillah program itu terus kita sukseskan di Kota Jambi, dan program-program yang baik untuk rakyat menjadi hal yang sangat penting dan prioritas sejalan dengan Kota Jambi bahagia. Banyak program-program yang kita prioritaskan, jaminan kesehatan yang Pak Presiden menekankan, dan kita sudah mengcover seluruh masyarakat miskin di Kota Jambi untuk mendapatkan BPJS Kesehatan. Kemudian kelompok rentan kita sudah masukkan ke BPJS Ketenagakerjaan, para ketua RT, PHL, guru ngaji. Ini semua adalah bagian yang sangat linear dengan program-program Bapak Presiden dalam memberikan jaminan hak pendidikan, kesehatan. Kita juga memberikan beasiswa 2.000 siswa. Pemeriksaan kesehatan gratis terus kita jalankan, dan banyak lagi kolaborasi semua stakeholder, ya, DPR, eksekutif, kemudian juga organisasi-organisasi seperti PKK, Dekranasda, dan lain-lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dan khusus berkaitan dengan PBB yang saat ini menjadi perhatian kita semua, bahwa alhamdulillah di masa kepemimpinan kami dari 182.000 lebih yang dicetak SPPT PBB pada tahun 2025, 115.000 lebih itu mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih 67% dari PBB yang kita terbitkan tahun ini mengalami penurunan. Dan ada yang mengalami kenaikan, itu sekitar 29% atau 49.000, karena memang ada penambahan pembangunan, ada hal-hal lain, sehingga sudah dievaluasi harus naik, dan kenaikannya hanya 1,8%. Dan 6.000 lebih SPPT yang kita cetak tahun ini itu sebanyak 4%, nilainya sama dengan tahun lalu. Dan dalam awal masa kepemimpinan kami, BPHTB tanggal 14 April itu sudah kita turunkan. Tidak di ZNT, dia bergerak antara NJOP dengan zona nilai tanah. Dan ini menghasilkan dahsyat, dari 500 transaksi setiap bulan sekarang sudah 1.500, naik 300% transaksi. Sehingga PAD-nya masih tetap naik dari 6 miliar sekarang sudah 7-8 miliar setiap bulan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Jambi memang sangat sejalan dengan program-program Bapak Presiden dalam konteks memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk transaksi ekonomi melalui BPHTB yang mudah 2 kali 24 jam, melalui PBB yang kita turunkan malah 67%. Ini semua adalah bagian dari upaya kita untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan tema HUT proklamasi kita yang ke-80. Satu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia Maju. Proklamasi kemerdekaan Dirgahayu HUT RI ke-80.
Pemirsa, demikianlah laporan langsung dari gedung DPRD Kota Jambi, dan kita telah mengikuti rangkaian rapat paripurna istimewa dalam hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Tentunya sebagai kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan saja, namun juga tentunya akan diwujudkan dengan juga tentunya melalui program-program untuk Indonesia maju ke depannya. Untuk itu tentunya selamat merayakan hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Saya Rivaldo, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.